Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang jujur. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar yang pertama, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Yang kedua, permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kegiatan membatik di Kota Mojokerto. Ini adalah salah satu ciri khas batik Kota Mojokerto. Sedangkan gambar kedua adalah gambar kegiatan ekonomi di pasar, tepatnya pada stand penjual buah di Pasar Tanjung. Gambar ketiga adalah gambar anak-anak yang akan pentas tari di SDN Barongsari 5. Dari gambar ini, kira-kira apakah ini berpotensi atau berperan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Kota Mojokerto? Batik membangun di sektor budaya, juga sektor ekonomi karena hasil batiknya bisa dijual. Pedagang buah, pembangunan di sektor ekonomi. Menari di sektor budaya. Selain di Mojokerto, ada juga perajin batik masyarakat suku Osing. Suku Osing tinggal di daerah Banyuwangi. Telah lama melakukan kegiatan membatik. Uniknya, suku Osing ini memakai pewarna alami untuk batik mereka, seperti daun kerangkong, daun lamtoro, daun mangga jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Jadi mereka tidak menggunakan pewarna sintetis, sehingga pewarna yang mereka gunakan ramah terhadap lingkungan. Peran mereka, satu, membangun di bidang budaya, batik ini di bidang budaya, juga di bidang ekonomi, batiknya bisa dijual untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat suku Osing. Juga ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan karena pewarnanya dari bahan alami. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Jadi ada juga masyarakat yang tidak atau meninggalkan kebudayaan nenek moyang atau adat istiadat. Tapi banyak juga yang ingin kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang. Hal itu ditandai dengan keberadaan desa adat. Desa adat ini desa yang mempertahankan adat istiadat kebudayaan nenek moyang. Jadi dijaga agar lestari kebudayaan dari warga sekitar mereka, kebudayaan nenek moyang mereka. Kegiatan-kegiatan di desa ada juga kegiatan secara tradisional. Ini contoh desa adat. Ini adalah desa adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur. Yang ini desa adat Panglipuran di Bali. Sedangkan ini desa adat Ketekesu Tanah Toraja. Yang ini adalah desa kampung adat Praijing Sumba. Ini yang tadi ya, desa adat di Bali.
Ini adalah Kampung Naga di Tasikmalaya. Yang ini adalah Desa Adat Bobohu di Gorontalo. Kalian lihat dari gambar-gambar tadi bahwa desa adat begitu bagusnya. Di samping banyak orang yang ingin mempertahankan, ingin melestarikan adat istiadat, ternyata banyak juga permasalahan sosial di sekitar kita. Mengapa terjadi permasalahan sosial di sekitar kita? Karena perilaku manusia itu sendiri yang merusak alam. Apa saja permasalahan sosial di sekitar kita? Salah satunya adalah sampah, sungai yang kotor, bangunan liar, dan kemacetan lalu lintas. Ini gambarnya, sampah menggunung di mana-mana. Kalian tentu juga sering melihat di Mojokerto juga banyak sampah di tempat-tempat tertentu. Kemudian sungai yang kotor, penuh sampah dan penuh limbah pabrik. Kemacetan lalu lintas. Kalau di Mojokerto mungkin tidak terlalu banyak kemacetan di hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu saja. Sedangkan di kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, hampir setiap saat terjadi kemacetan. Selain kemacetan, juga banyaknya bangunan liar. Bangunan liar di tepi sungai. Seperti ini kumuhnya. Selain di tepi sungai, juga banyak bangunan liar di tepi rel kereta api. Padahal itu bukan tanah mereka yang untuk mendirikan rumah. Mereka mendirikan rumah di situ, tidak memperhatikan bahaya bagi dirinya dan lingkungan. Tugas kalian yang pertama adalah menuliskan masalah sosial di lingkungan sekitarmu. Ada masalah apa saja di sekitarmu? Disajikan dalam tabel seperti ini. Masalah sosial misalnya tadi kemacetan. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Usaha untuk mengatasinya bagaimana? Tidak harus yang seperti contohnya Bu Ani. Kalian amati di sekitar kalian. Ada permasalahan apa saja? Sedangkan tugas kalian yang kedua adalah mengerjakan penilaian harian tema 6 muatan IPS dengan link sebagai berikut. Selamat belajar anak-anak. Ingat, semua pekerjaan dikerjakan sendiri. Bukan pekerjaan orang tua, bukan pekerjaan guru les, bukan mencontek temannya. Dicari sendiri jawabannya, boleh di buku, boleh di internet, dan dikerjakan segera, tidak mengolor-ngolor waktu. Pagi begitu link dibagikan Bu Ani, langsung dikerjakan. Setelah selesai kalian bisa leye-leye, bisa santai-santai seperti modul ini. Kalian mau tidur terserah, mau nonton TV terserah, asalkan sudah selesai mengerjakan tugas kalian. Bisa ya anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.